Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada hari ini adalah simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Adapun materi kita hari ini adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis hubungan antar unsur cerpen. Yang kedua, menganalisis bukti hubungan antar unsur cerpen. Dan yang ketiga, menyimpulkan keterkaitan unsur cerpen. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan cerpen? Nah, cerpen adalah karya sastra yang berbentuk fiksi. Sesuai namanya, cerpen kependekan dari cerita pendek. Atau bisa juga dikatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Nah, adapun asal-usul pembangun dalam sebuah cerita pendek adalah unsur-unsur dalam cerita pendek sering berasal dari persoalan kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, kita bisa mengangkat tema cerpen tersebut, yaitu dari potret kehidupan yang nyata. Dalam cerpen, tokoh dan latar bisa direkayasa. Apa sebab maka tokoh dan latar dalam sebuah cerita pendek perlu direkayasa? Nah, dalam cerpen, tokoh dan latar direkayasa adalah demi keindahan dari cerita. Adapun tujuannya adalah untuk membedakan cerita dalam cerita pendek dengan kejadian nyata. Kemudian, simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek membahas tentang definisi kesimpulan, hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek, dan yang ketiga, bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan simpulan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan adalah hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau
pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan uraian hubungan antara unsur pembangun teks cerita pendek dalam kutipan cerpen berikut. Kalian baca dan kalian perhatikan pendek berikut dengan judul Sekuntum Melati Ibu. Sekarang kalian bacakan. Nah, anak-anak, apa saja hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek? Yaitu yang pertama, hubungan dalam kutipan cerpen tersebut, yaitu tema berkaitan erat dengan unsur amanat. Tema yang dipilih dalam kutipan cerpen tersebut adalah kepatuhan. Tema tersebut lalu dikembangkan menjadi cerita yang di dalamnya mengandung pesan-pesan yang berkaitan dengan perilaku patuh terhadap orang tua. Contohnya, tokoh aku. Tokoh aku patuh kepada ibunya dan tidak pernah berani membantah perintah ibunya. Kemudian, hubungan unsur latar dalam kutipan cerpen tersebut yaitu berhubungan dengan unsur alur. Unsur latar dalam kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan alur cerita adalah latar dalam kutipan tersebut berkaitan dengan alur cerita yang menunjukkan alur maju. Alur maju dalam kutipan cerpen tersebut yaitu mengenal awal cerita itu terjadi hingga akhir cerita. Kemudian, hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek, yaitu unsur penokohan dalam kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan amanat cerita. Hubungan keduanya tampak pada watak para tokoh dalam cerita. Tokoh aku patuh dan tidak pernah membantah tokoh ibu. Watak tokoh aku ini memberikan pesan kepada pembaca bahwa seorang anak hendaknya selalu patuh dengan orang tua dan tidak membantah perkataan orang tuanya, terutama ibu. Kemudian pesan yang dapat diambil dari tokoh ibu adalah kita harus selalu menjaga kebersihan dan memperhatikan keindahan. Selain itu, kita sebaiknya mematuhi ajaran Tuhan. Kemudian, bukti keterkaitan hubungan antara unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, adapun bukti keterkaitan hubungan antara unsur pembangun dalam cerita pendek terdiri dari dua macam. Yang pertama, keterkaitan unsur tema dengan amanat. Keterkaitan unsur tema dengan amanat dibuktikan dengan cerpen yang tampak, yaitu menceritakan kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Dalam tokoh tersebut, amanat, yaitu ketika aku
Aku mematuhi perkataan ibunya. Selain itu, tokoh aku tidak pernah membantah perkataan ibunya. Kemudian, bukti keterkaitan unsur alur cerita dengan latar cerita. Keterkaitan unsur alur cerita dengan latar cerita dibuktikan dengan jalannya cerita, yaitu tokoh ibu meminta tolong kepada tokoh aku untuk mengambilkan arang dan sekam. Alur dalam cerpen memunculkan latar. Jadi, latar yang tampak dalam alur tersebut adalah latar tempat dan suasana. Kemudian, unsur-unsur cerita pendek tidak dapat dipisahkan. Apa sebab unsur-unsur cerita pendek tidak dapat dipisahkan? Unsur-unsur dalam cerita pendek tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya adalah bahwa unsur-unsur dalam cerita pendek saling berkaitan satu sama lain. Setiap unsur dalam cerita pendek mempengaruhi unsur lainnya. Contoh yang berkaitan dalam cerita pendek adalah tema dengan amanat, penokohan dengan amanat, dan latar dengan alur. Ini adalah contoh unsur yang berkaitan dalam cerita pendek. Kemudian bagaimana cara menunjukkan simpulan dalam cerita pendek? Adapun cara menunjukkan simpulan dalam cerita pendek adalah yaitu dengan menunjukkan simpulan keterkaitan hubungan antara unsur pembangunan cerita pendek beserta buktinya. Nah, anak-anak, demikianlah tentang simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, sekarang kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, jelaskan alasan tokoh dan latar dalam cerpen perlu direkayasa. Kemudian, sebutkan contoh unsur yang berkaitan dalam sebuah cerita pendek. Jadi, sebutkan contoh unsur yang berkaitan dalam sebuah cerita pendek. Ibu bacakan lagi. Jelaskan alasan tokoh dan latar dalam cerpen perlu direkayasa. Kemudian kalian menyebutkan unsur yang berkaitan dalam sebuah cerita pendek. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.